Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semakin semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih, sarangeo. Langsung aja ke filmnya. Film ini diambil berdasarkan buku The Chronicles of Narnia, Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari. Novel pertama yang diterbitkan dalam seri fantasi anak-anak The Chronicle of Narnia karangan C.S. Lewis pada pertengahan tahun 1950-an. Film dirilis pada 8 Desember tahun 2005, disutradarai oleh Andrea Anderson yang mendapat penghargaan Satellite Award The Best Motion Picture, Animated or Mixed Media, dan lain-lain. Film ini dibintangi William Moseley yang berperan sebagai Peter, lalu ada Anna Papelwell sebagai Susan, Skander Kelnes sebagai Edmund, Rachel Hanley sebagai Lucy, dan Tilda Swinton sebagai penyihir putih. Film dimulai dengan Peter dan keluarganya berlari bersembunyi dari serangan perperangan. Scene beralih ketika mereka akan berpisah dari ibunya untuk menuju tempat pengungsian. Menggunakan kereta di perjalanan, mereka merasa sedih dan cemas terhadap ibunya karena ibunya sendiri, sedangkan ayahnya sedang berperang. Tidak lama kemudian, mereka sampai dan dijemput oleh Nyonya McCready. Ia adalah asisten rumah tangga Profesor Kirke yang akan mereka tinggali rumahnya. Sesampai mereka di rumah profesor tersebut, mereka diberitahukan bahwa banyak peraturan yang harus dipatuhi. Karena profesor tidak menyukai anak-anak dan keributan, di malam hari, Lucy yang akan tidur bilang spraynya gatal-gatal, sehingga ia susah tidur. Jadi ia mengajak saudara-saudaranya untuk main petak umpet, dan Peter langsung mulai menghitung, sedangkan yang lainnya bersembunyi. Kemudian tidak sengaja, Lucy masuk ke sebuah ruangan yang ada sebuah lemari, yang ketika dibuka ternyata lemari antik yang indah. Kemudian Lucy masuk ke lemari itu dan bersembunyi. Lalu lama-kelamaan ia mundur, dan semakin jauh ia mundur lalu ada ranting pohon yang mengenai tangannya. Kemudian ia melihat ke belakang, ada hutan salju yang indah. Semakin lama semakin indah, dan ia masuk lebih dalam lagi ke hutan, menemukan lampu taman, dan ia mendengar langkah kaki berjalan ke arahnya, dan betapa terkejutnya ia melihat manusia berkaki keledai. Pelan-pelan Lucy mendekati faun itu dan bertanya, mengapa ia bersembunyi. Faun pun bertanya, mengapa ia ada di Narnia. Kemudian Lucy pun menceritakan ia sedang bersembunyi karena permainan petak umpet. Lalu faun itu memperkenalkan namanya, yaitu Tuan Tumnus. Tuan Tumnus itu menawari Lucy untuk ikut minum teh dengannya dan makan roti, karena ia jarang punya teman, lalu Lucy pun bersedia ikut. Setelah Lucy dan Tuan Tumnus masuk ke rumah dan minum teh, ia meniup seluring agar Lucy tertidur, lalu ia menculiknya. Tapi karena Tuan Tumnus sangat baik, jadi ia tidak tega untuk menculik Lucy. Lalu mengembalikan Lucy di tempat lampu taman semula, tempat mereka bertemu, dan Lucy pun keluar dari lemari itu, sehingga mengacaukan permainan yang baru akan dimulai. Tetapi Lucy merasa ia sudah lama bersembunyi, jadi agar tidak ada yang khawatir, ia pun berteriak bahwa ia baik-baik saja. Tetapi mereka marah kepadanya, lalu Lucy pun bercerita tentang hutan salju dan Narnia. Mereka mengeceknya ke dalam lemari dan tidak menemukan tempat yang Lucy maksud, dan satu persatu meninggalkan Lucy. Pada malam hari, Lucy yang tidak bisa tidur pun membawa pelita masuk kembali ke lemari itu dengan disusul Edmund. Lalu terlihat Edmund yang mencari Lucy sambil memanggil nama Lucy sampai di hutan salju itu sembari terjatuh. Kemudian dalam pencariannya, ia terus memanggil Lucy. Ia masuk ke wilayah Narnia dan bertemu dengan Ratu Narnia, atau Sang Penyihir Putih. Kemudian kurcaci itu menangkap Edmund. Penyihir putih itu mengajak Edmund naik keretanya dan melakukan keajaiban dengan membuat makanan dan minuman yang diinginkan Edmund. Lalu penyihir itu bertanya kepada Edmund berapa bersaudara, dan bisakah dia membawa mereka karena aku tidak punya anak, kau akan cocok menjadi pangeran, bahkan raja.
Tetapi dengan syarat ia harus membawa semua saudaranya karena raja perlu pelayan. Lalu ratu itu memberitahukan rumahnya ada di antara gunung itu. Ketika kau membawa mereka, datanglah padaku. Lalu ratu itu pun melepaskan Edmund. Setelah ratu itu pergi, Lucy menemukan Edmund dan bilang, syukur Tuan Tumnus baik-baik saja, dan penyihir putih belum tahu kita berada di sini. Lalu Edmund bertanya, siapa penyihir putih? Lucy menjawab, penyihir putih biasa menamai dirinya adalah Ratu Narnia. Lalu karena Edmund sudah kedinginan, maka mereka kembali ke kamar untuk tidur. Tapi Lucy kembali membangunkan Peter dan bercerita bahwa tempat itu benar dan bahkan Edmund juga ikut dengannya. Tetapi Edmund bilang dia hanya berimajinasi sehingga Lucy marah dan menangis. Lucy pun keluar dari kamar sambil menangis menabrak profesor. Lalu profesor tidak marah, malah meminta Nyonya McCready menyiapkan susu untuk Lucy. Profesor itu meminta Peter dan Susan untuk mengikutinya, lalu Susan menceritakan mengapa Lucy menangis. Pada pagi hari, mereka bermain bola kasti, lalu saat Edmund memukul bola mengenai kaca dan menumbangkan barang antik milik profesor. Karena mereka takut, lalu mereka berlari menghindari amukan Nyonya McCready dan mereka mencari ruangan untuk bersembunyi, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu tanpa sengaja mereka berlari di lemari yang diceritakan Lucy dan memasuki lemari itu. Lalu mereka masuk dan melihat tempat yang diceritakan Lucy. Peter dan Susan pun meminta maaf kepada Lucy karena tidak mempercayai ceritanya, dan mereka saling lempar salju yang pada akhirnya lemparan Susan mengenai Edmund. Edmund pun meminta mereka berhenti. Lalu Lucy meminta mereka untuk bertemu Tuan Tumnus dan Peter mengambil jaket bulu yang ada di lemari, supaya mereka tidak kedinginan. Lalu ketika mereka sampai di rumah Tuan Tumnus, mereka kaget karena Tuan Tumnus ditangkap penyihir putih karena berkhianat dan telah berteman dengan kaum manusia. Lalu mereka melihat burung dan keluar dari rumah Tumnus. Lalu bertemu berang-berang yang bisa bicara, yang langsung memberikan sapu tangan dan pernah diberikan Lucy kepada Tuan Tumnus. Lalu berang-berang itu meminta mereka berbicara dengannya di tempat aman dan mengikutinya. Pada awalnya, Susan tidak mau pergi karena takut berang-berang itu jahat, tetapi Lucy dan Peter tetap pergi dan memasuki rumah berang-berang itu. Mereka bertanya kepada berang-berang bagaimana cara mengeluarkan Tuan Tumnus. Tetapi berang-berang itu bilang tidak ada cara lain selain menunggu Aslan. Aslan adalah Raja Narnia yang sebenarnya. Dia telah lama pergi namun belum kembali. Lalu kedua berang-berang itu bercerita tentang ramalan bahwa daging dan tulang Adam duduk di Kerfol dalam tata, maka masa kejahatan akan berakhir dan selesai. Itu artinya akan mengalahkan penyihir putih dan mengembalikan kedamaian Narnia. Ketika Susan tidak ingin terlibat dan akan segera pulang, ternyata Edmund sudah terlebih dahulu mendaki gunung, menemui penyihir putih. Dan mereka pun terlambat karena Edmund sudah memasuki rumah penyihir itu. Lalu ketika Edmund bertemu dengan penyihir itu, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena tidak benar-benar membawa saudara-saudaranya, dan penyihir menganggapnya gagal. Lalu ratu memerintahkan serigala untuk menangkap mereka, tetapi mereka terlebih dahulu memasuki terowongan dan sampai di tempat yang mereka tuju. Ketika mereka sampai, Lucy terjatuh karena ada tumpukan berang-berang yang sudah disihir menjadi batu. Tetapi ketika mereka akan ditangkap, maka ada seekor serigala yang baik berteman dengan Aslan membantu mereka. Lalu diramalkan bahwa Raja Peter yang akan berperang mengalahkan penyihir. Di sisi lain, Edmund yang dipenjara hanya memakan sedikit makanannya. Di sebelahnya ternyata ada tahanan lain, yaitu Tuan Tumnus yang meminta makanan Edmund jika tidak Edmund makan karena dia sangat lapar. Penyihir putih pun menghampiri mereka ke penjara dan melepaskan Tuan Tumnus, lalu menyihirnya menjadi batu. Kemudian penyihir itu membawa Edmund mencari saudara-saudaranya. Ketika rombongan Peter menuju perkemahan Aslan, di tengah jalan mereka melihat kereta penyihir putih dan akhirnya mereka mendapat tempat persembunyian dan berhasil kabur dari
kejaran penyihir itu. Tetapi ternyata mereka malah dengan Sinterklas bukan penyihir. Lalu Sinterklas itu memberi senjata kepada mereka untuk bekal melawan penyihir. Sinterklas itu memberi peralatan, ia pun segera pergi karena musim dingin akan segera berakhir dan Peter pun ingat jika mereka harus menyeberangi air es. Saat itu juga ketika air itu masih membeku. Tetapi di tengah perjalanan, serigala itu mengepung mereka dan Peter pun menancapkan pedangnya di tumpukan es, sehingga ketika es runtuh, mereka selamat dari serigala itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, mereka pun sampai di perkemahan, dan ketika itu sudah tidak ada lagi tumpukan salju. Musim salju pun berakhir. Selama perjalanan menuju perkemahan, semua orang menatap mereka dan akhirnya bertemu Raja Aslan, yang adalah singa. Mereka bertemu dan menceritakan bahwa Edmund tertangkap oleh penyihir dan meminta bantuan Aslan membebaskan Edmund. Ketika Susan dan Lucy bermain air, dua serigala muncul untuk membunuh mereka. Tetapi Susan dan Lucy naik ke atas pohon dan meniup suling yang Sinterklas berikan. Dengan cepat Peter datang membunuh salah satu serigala itu. Lalu seekor serigala itu dilepaskan untuk menuntun prajurit menuju Edmund dan mereka pun melepaskan Edmund dan Edmund pun meminta maaf kepada semuanya. Keesokan harinya mereka sarapan pagi. Peter memutuskan untuk pulang dan Edmund tidak setuju karena Narnia memerlukan mereka. Nah, akhirnya mereka pun berlatih agar di hari yang ditetapkan, mereka dapat membantu Narnia. Lalu Aslan dan penyihir bertemu untuk berdiskusi berdua saja di dalam kemahnya, karena dalam perjanjian terdahulu, jika seseorang melakukan pengkhianatan, maka akan masuk dalam kerajaan Ratu Penyihir. Dan jika tidak, ia akan meminta lebih buruk dari itu, yaitu menenggelamkan dan membakar habis Narnia. Lalu orang yang berkhianat akan dibunuh dalam meja batu. Setelah mereka keluar, Aslan menyampaikan darah anak Adam itu diampuni. Tetapi ada rahasia yang harus ditepati Aslan kepada penyihir itu menyerahkan diri, dibunuh oleh penyihir di meja batu. Ketika Aslan pergi ke tempat penyihir, Susan dan Lucy mengikutinya. Melihat ratu mengikat dan mencukur Aslan, lalu bilang walaupun Aslan memberikan nyawanya kepada penyihir putih, tetapi tidak akan membuat penyihir putih mengurungkan menguasai Narnia. Dan penyihir itu akhirnya menusuk Aslan, dan dengan serta-merta Aslan pun mati di meja batu. Setelah ratu dan anak buahnya pergi, Susan dan Lucy mendekati Aslan untuk melihatnya, dan mengirim pesan melalui dedaunan dan bunga memberitahukan bahwa Aslan telah meninggal. Setelah mereka mengetahui Aslan sudah meninggal, mereka pun harus percayakan kepemimpinan kepada Peter agar segera memerintahkan karena penyihir akan segera tiba. Dan tiba waktunya mereka berperang. Pasukan penyihir lebih banyak dari pasukan Peter. Lalu tidak lama kemudian, pasukan Peter pun maju dan terjadi peperangan hebat. Di sisi lain, Susan dan Lucy akan meninggalkan Aslan yang baru saja menuruni beberapa anak tangga dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di belakang mereka. Dan ternyata meja batu pecah, sedangkan Aslan sudah tidak ada lagi di sana dan tiba-tiba ia muncul dengan gagah perkasa di belakang batu itu. Lalu Susan, mengapa bisa kau kembali pada kami? Melihat penyihir itu menusukmu dengan pedangnya. Lalu Aslan menjawab, penyihir itu tidak mengerti arti sebuah pengorbanan. Ketika korban yang rela mati, yang tak pernah berkhianat dibunuh, karena pengkhianatan meja batu akan pecah, dan kematian itu akan hilang. Lalu Aslan, Susan dan Lucy menuju ke kastil penyihir untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah dikutuk menjadi batu. Tetapi di sisi lain, Edmund tertusuk pedang penyihir sehingga membuatnya sekarat. Peter pun langsung melawan penyihir dan tidak lama kemudian terdengar suara singa mengaum, menandakan Aslan kembali dengan pasukan yang sangat banyak.
Ketika Peter akan dibunuh oleh penyihir, Aslan pun menerkam penyihir itu, peperangan pun berakhir. Kemudian semua melihat Edmund dan Lucy memberikan setetes air kehidupan kepada Edmund dan terjadi keajaiban Edmund kembali hidup. Mereka berempat pun berpelukan. Terlihat kerajaan yang sangat megah dan akan melantik 4 orang kesatria yang hebat, yaitu Ratu Lucy, Ratu Pemberani, untuk hutan barat yang agung Raja Edmund yang adil, untuk matahari selatan yang bersinar Ratu Susan yang lemah lembut, dan untuk langit utara yang bersih Raja Peter yang hebat. Lalu setelah penobatan itu, Aslan kembali ke asalnya yang siapapun tidak tahu ia di mana. Scene pun beralih, terlihat 4 orang yang sedang berkuda dan berburu. Lalu kuda Peter pun berhenti tepat di dekat lampu taman yang mereka temui saat mereka memasuki lemari itu. Dan mereka pun turun dari kuda untuk memasuki lemari itu lagi dan kemudian kembali dengan wajah dan waktu yang hampir sama ketika mereka pergi. Film pun selesai. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye!